Nah, oke, selamat sore semuanya teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 4. Di sini tuh kami akan mempresentasikan atau menyajikan materi mengenai persediaan masalah penilaian tambahan. Nah, sebelum memulai, izin memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai anggota dengan nama Cakradano Aditya Pujiarto dengan NIM 2021 1211 dan tentunya dengan teman-teman saya ada dua. Yaitu saya Dani Aksan Arasat dengan nomor NIM 2021 12 11 018. Dan saya Muhammad Fitra Faizin Sahal dengan NIM 2021 121 1025. Oke, lanjut ke materinya. Jadi next. Oke, jadi tujuan pembelajaran di sini itu setelah mempelajari bab ini tuh diharapkan kita tuh dapat yang pertama itu dapat menjelaskan dan menerapkan aturan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih. Terus yang kedua itu ada identifikasi masalah penilaian inventaris lainnya. Yang ketiga itu tentukan persediaan akhir dengan menerapkan laba kotor metode. Yang keempat itu tentukan persediaan akhir dengan menerapkan retail metode persediaan. Yang kelima itu jelaskan cara melaporkan dan menganalisis persediaan. Next. Selanjutnya ada pratinjau bab 9. Ada 5 poin yang akan dibahas dari pratinjau bab 9 ini. Yang pertama adalah lower of cost or net realizable value atau LCNRF. Yang kedua ada valuation basis. Yang ketiga ada gross profit method. Yang keempat ada retail inventory method. Yang terakhir ada presentation and analysis. Oke, next. Nah, jadi sini ada lebih rendah biaya atau net nilai yang dapat direalisasikan atau tadi yang pertama LCNRF. Jadi sebuah perusahaan itu meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depannya itu mampu menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Nah, nilai realisasi bersih ini ada estimasi harga jual dalam bisnis normalnya itu dikurangi dari perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan juga perkiraan biaya untuk melakukan penjualan. Next. Selanjutnya di sini ilustrasi diasumsikan bahwa Mander AG ini memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya itu 950 dan nilai penjualan itu kan 1000. Selanjutnya estimasi biaya penyelesaian itu kan 50. Nah, terus dan estimasi biaya penjualan itu 200. Nah, terus nilai realisasi bersih Mander itu dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ada inventory value unfinished sebesar 1000. Terus di lastnya itu ada estimate cost of completion sebesar 50. Dari tadi estimasi biaya penyelesaiannya. Terus estimated cost to sell yaitu dari estimasi biaya penjualan perusahaan tersebut. Berarti totalnya itu yang tadi yang di debit itu 50 200, berarti 1000 dikurang 250 totalnya 750 sebagai net realizable value. Next. Selanjutnya di sini ada ilustrasi yang tadi masih sama, berarti Mandiri ini melaporkan persediaan di neraca itu sebesar 750. Nah, selanjutnya dalam laporan laba ruginya, Mandiri ini melaporkan loss on inventory write down itu sebesar 200, yaitu dari 950 dikurang 750 tadi. Next. Nah, di sini ada ilustrasi LCNRF masih sama. Jadi Jin Feng Food ini menghitung inventarisnya di LCNRF dalam jumlah liburan ribuan. Jadi di sini tuh ada tabel paling kiri itu ada food, di samping ada cost, di samping ada net realizable value, dan paling kanan itu ada final inventory value. Di food itu ada berbagai item dan costnya berbeda.
Selanjutnya net realizable value-nya itu pun berbeda. Nah, selanjutnya setelah final inventory value didapatkan sebesar 384.000. Dan di final inventory value ini Spinach ini costnya 80.000 is selected because is it lower than net realizable value. Nah, kalau Keras itu cost 100.000 is selected because is it lower than net realizable value. Terus kalau misalkan yang cut beans itu dipakainya yang 40 karena lebih rendah yang net realizable value-nya. Selanjutnya sama yang ke bawah. Next. Di sini ada metode penerapan LCNRF, yaitu diasumsikan bahwa Jin Frankfurt ini memisahkan produk makanannya menjadi dua kelompok besar, menjadi kelompok besar, beku, dan kalengan. Next. Nah, metode penerapan LCNRF ini itu dalam kebanyakan situasi perusahaan itu menetapkan harga persediaan berdasarkan item demi item. Selanjutnya kedua itu ada aturan pajak di beberapa negara mengharuskan perusahaan itu menggunakan basis item individual. Selanjutnya pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dan terakhir itu ada metode harus diterapkan sesuai konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Next. Selanjutnya ada merekam NRF alih-alih biaya. Jadi ilustrasinya itu data untuk Ricardo SPA. Jadi di sini harga pokok penjualan itu sebelum penyesuaian ke NRF itu sebesar 108.000. Selanjutnya persediaan akhir biaya itu 80.000 dan persediaan akhir di NRF itu totalnya 70.000. Selanjutnya di sini ada kehilangan metode. Di debit ada rugi akibat penurunan NRF sebesar 12.000. Selanjutnya 12.000 itu dari 82.000 dikurang 70.000 kan total 12.000. Terus di kredit itu inventaris menulis keterangan tersebut sebesar 12.000. Terus APP metodenya itu di debit sebesar 12.000 dan inventaris menulisnya di kredit sebesar 12.000. Next. Selanjutnya ada merekam NRV alih-alih biaya. Jadi sebagian laporan posisi keuangan ini adalah sebagian laporan posisi keuangan yang kanan itu HPP metode, yang terus yang kiri itu kehilangan metode. Jadi di aset lancar itu ada inventaris, prabayar, piutang, uang tunai, dan total aset saat ini. Dan total aset saat ini pada kehilangan metode itu sebesar 540.000 dan HPP metode itu sebesar 540.000 juga balance. Next. Mencatat nilai realisasi bersih. Jadi laporan laba rugi itu di dalam metode penjualan ada HPP, ada laba kotor, terus ada biaya operasional, dan di dalam itu ada penjualan umum dan administrasi, ada total biaya operasional, lanjutnya ada pendapatan dan beban lainnya, terus ada rugi karena penurunan persediaan menjadi NRF, lanjutnya ada pendapatan bunga, jumlah lainnya, pendapatan dari operasi, beban pajak penghasilan, dan batas pemasukan. Dan setelah ditotal semua itu total biaya operasionalnya itu sebesar 65.000. Kalau laba ruginya itu totalnya 92.000 pada kehilangan metode. Kalau HPP metodenya 80.000. Selanjutnya untuk batas pemasukan itu totalnya sebesar 14.000 di kedua metode ini. Okay, next. Penggunaan tunjangan. Jadi alih-alih itu mengkredit akun inventaris untuk penyesuaian NRF. Jadi perusahaan itu umumnya menggunakan akun penyisihan, sering disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi inventaris menjadi NRF. Nah, dengan menggunakan akun penyisihan dengan metode kerugian, Ricardo SPA ini membuat entry sebagai berikut untuk mencatat penurunan persediaan ke NRF. Jadi entry-nya itu di debit akunnya itu rugi karena penurunan persediaan ke NRF sebesar 12.000 dan di kredit itu penyisihan untuk mengurangi inventaris menjadi NRF sebesar 12.000. Next. Ini adalah sebagian laporan posisi keuangan. Di sini ada tidak tunjangan dan tunjangan.
isinya itu ada aset lancar yang di dalamnya ada inventaris, pengisian untuk mengurangi persediaan inventaris di NRF, ada prabayar, piutang, uang tunai, dan total aset saat ini. Jadi total tidak tunjangan itu sebesar 500.000 dan tunjangan itu sebesar 500.000 balance. Kalau tunjangan itu tadi dikurangi dari 12.000 tadi. Oke, next. Nah, selanjutnya ada pemulihan kerugian inventaris, yaitu jumlah pencatatan dibalik. Selanjutnya kemunduran terbatas untuk jumlah hasil write down. Selanjutnya itu melanjutkan contoh Ricardo. Jadi mengasumsikan nilai realisasi bersih itu meningkat menjadi 74.000. Meningkat 4.000. Nah, Ricardo ini membuat entry berikut menggunakan metode kerugian. Jadi ada profit 4.000 meningkat. Jadi di debit itu penyisian untuk mengurangi inventaris menjadi NRF itu di debit 4.000 dan di kredit itu pemulihan kerugian inventaris sebesar 4.000. Oke, next. Selanjutnya akun penyisian disesuaikan pada periode berikutnya. Sehingga persediaan dilaporkan di LCNRF. Nah, ilustrasi menunjukkan nilai realisasi bersih, evaluasi untuk pokok company, dan pengaruh penyesuaian nilai realisasi bersih terhadap pendapatan. Nah, di sini ada ilustrasinya, di mana di kolom pertama to the debt, yang kedua kolom kedua ada inventory at cost, yang ketiga ada inventory at net realizable value, yang keempat ada amount required and allowance account, yang kelima ada adjustment of allowance account balance, dan terakhir ada effect on net income. Next. Selanjutnya evaluasi aturan KPK. Nah, LCNRF ini kan aturan menderita beberapa kekurangan konseptual. Yang pertama itu ada perusahaan itu mengakui penurunan nilai aset dan pembebanan ke beban pada periode terjadinya kerugian utilitas bukan pada periode penjualannya. Yang kedua itu penerapan aturan tersebut mengakibatkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Selanjutnya, LCNRF ini menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya itu terhadap lapor laba rugi ini tuh mungkin konservatif atau tidak. Jadi laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti akan lebih rendah. Nah, laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual ini diharapkan itu tidak terwujud. Di sini ada tidak tunjangan dan tunjangan. Isinya itu ada aset lancar yang di dalamnya ada inventaris, pengisian untuk mengurangi persediaan inventaris di NRF, ada prabayar, piutang, uang tunai, dan total aset saat ini. Jadi total tidak tunjangan itu sebesar 500.000 dan tunjangan itu sebesar 500.000 balance. Kalau yang tunjangan itu tadi dikurangi dari 12.000 tadi. Okay, next. Nah, selanjutnya ada pemulihan kerugian inventaris, yaitu jumlah pencatatan dibalik. Selanjutnya kemunduran terbatas untuk jumlah hasil write down. Selanjutnya itu melanjutkan contoh Ricardo. Jadi mengasumsikan nilai realisasi bersih itu meningkat menjadi 74.000. Meningkat 4.000. Nah, Ricardo ini membuat entry berikut menggunakan metode kerugian. Jadi ada profit 4.000 meningkat. Jadi di debit itu penyisian untuk mengurangi inventaris menjadi NRF itu di debit 4.000 dan di kredit itu pemulihan kerugian inventaris sebesar 4.000. Okay, next. Selanjutnya akun penyisian disesuaikan pada periode berikutnya. Sehingga persediaan dilaporkan di LCNRF. Nah, ilustrasi menunjukkan nilai realisasi bersih, evaluasi untuk pokok company, dan pengaruh penyesuaian nilai realisasi bersih terhadap pendapatan. Nah, di sini ada ilustrasinya, di mana di kolom pertama to the debt, yang kedua kolom kedua ada inventory at cost, yang ketiga ada inventory at net realizable value, yang keempat ada amount required and allowance account, yang kelima ada adjustment of allowance account balance, dan terakhir ada effect on net income. Next.
Selanjutnya evaluasi aturan KPK. Nah, LCNRF ini kan aturan menderita beberapa kekurangan konseptual. Yang pertama itu ada perusahaan itu mengakui penurunan nilai aset dan pembebanan ke beban pada periode terjadinya kerugian utilitas bukan pada periode penjualannya. Yang kedua itu penerapan aturan tersebut mengakibatkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Selanjutnya, LCNRF ini menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya itu terhadap lapor laba rugi ini tuh mungkin konservatif atau tidak. Jadi laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti akan lebih rendah. Nah, laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual ini diharapkan itu tidak terwujud. Next. Oke, Selanjutnya akan oke, oke. dijelaskan oleh Saha. Oke, oke. Selanjutnya di sini ada ilustrasi dari LCNRV atau lower of cost or net realizable value. Di sini Rimmers SM itu perusahaan yang memproduksi meja. Nah, di katalog 2019 itu berlaku sampai November di tahun tersebut. Nah, katalog 2020 dimulainya dari 1 Desember tahun 2019. Kemudian di akhir tahun 2019, 31 Desember itu meja yang sudah jadi eh, berikut muncul di inventaris perusahaan. Nah, di sini ada meja yang sudah selesai dengan harga jual katalog 2019. Sebuah 450, kemudian yang A itu 450, yang B 480, yang C 900 dan yang D 1050. Kemudian untuk biaya FIFO per daftar inventaris di akhir tahun 2019 itu untuk meja A 470, kemudian yang B 450, yang C 830, yang D 960. Dan ada biaya untuk perkiraan penyelesaiannya, yang A sebesar 50, B sebesar 10, C sebesar 260, dan D sebesar 200. Kemudian dijual meja-meja tersebut di tahun 2020 dengan katalog yang A sebesar 500, yang B 540, yang C 900, dan yang D 1200. Nah, di sini instruksinya itu berapa jumlah 4 meja yang harus muncul dalam persediaan perusahaan di tanggal 31 Desember 2019. Nah, diasumsikan kalau perusahaan itu telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi yang lebih rendah dari FIFO biaya atau bersih untuk penilaian persediaan secara individual item. Next. Nah, kemudian di sini ada meja selesai tadi ditentukan, maka kita menentukan nilai realisasi bersihnya di yang A itu 450, terus kemudian yang B 430, yang C 640, yang D 1000. Dengan lebih rendah biaya atau NRV-nya itu sebesar 450, 430, 640, dan 960. Next. Nah, kemudian di sini ada basis penilaian daripada nilai realisasi bersih. Nah, mulai dari LCNRV, aturan itu dapat dibenarkan dalam beberapa situasi, yang diantaranya ketika biaya itu sulit ditentukan, kemudian barang itu siap dipasarkan dengan harga kotasi, dan unit produk dapat dipertukarkan. Selanjutnya, dua situasi umum di mana NRV itu merupakan aturan yang umum, yang di mana ada aset pertanian dan komoditas dipegang oleh pedagang-pedagang. Next. Selanjutnya ada nilai inventarisasi dari pertanian. Nah, di sini ada aset biologis yang dimana diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Nah, aset biologis ini merupakan contohnya seperti hewan atau tumbuhan yang hidup, seperti misalkan kita punya domba, sapi, atau pohon, terus tanaman. Kemudian aset biologis ini diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan
pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV. Nah, perusahaan ini mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan NRV-nya tadi. NRV dari aset biologis dalam pendapatan ketika itu muncul. Selanjutnya ada inventarisasi pertanian. Nah, di sini hasil pertanian ini merupakan produk yang dipanen dari aset biologis tadi. Yang contohnya seperti misalkan kalau punya domba memanen wol, kemudian kalau punya sapi memanen susu, terus buah yang dipetik dari pohon, atau misalkan punya tanaman kapas, panen kapas itu merupakan hasil pertanian. Nah, hasil pertanian ini diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NRV pada saat panen. Nah, setelah dipanen, NRV tersebut menjadi suatu biaya. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada akuntansi pertanian di NRV. Ilustrasi di sini yaitu perusahaan Bancorp Dairy memproduksi susu sapi untuk dijual ke pembuat keju lokal. Nah, Bancorp ini mulai beroperasi di awal Januari 2019, 1 Januari. Dia mulai dengan membeli 420 sapi seharga 460.000 euro. Kemudian Bancorp ini punya informasi terkait sapi berikut. Nah, carrying value Januari tanggal 1-nya itu jumlah nilai sapi yang dia beli seharga 460.000 euro. Kemudian change in fair value to growth and price change sebesar 35.000 euro. Decrease in fair value to harvest sebesar 1.200 euro. Kemudian change in care value-nya maka fair value yang do growth dikurang do harvest sebesar 33.800. Kemudian total dari carrying value di 31 Januarinya itu sebesar 493.800 dengan milk harvest di bulan Januarinya sebesar 36.000. Next. Nah, di sini Bancorp membuat entry untuk mencatat perubahan nilai tercatat dari sapi perahnya. Yang dimana debit pada aset biologis, yaitu sapi perah, kemudian kreditnya pada keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi atau pendapatan yang belum direalisasikan, sebesar 33.800. Next. Selanjutnya di sini ada aset biologis sapi perah yang tadi 33.800 atau keuntungan kerugian dari pendapatan yang belum direalisasi. Nah, aset biologis ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai dia masuknya ke aset yang tidak lancar. Nah, pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau realisasi bersih. Nah, kemudian keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi, pendapatan yang belum direalisasi ini itu dilaporkan sebagai penghasilan dan pengeluaran lainnya pada laporan laba rugi. Next. Nah, di sini ada ilustrasi lainnya yaitu Bancorp tadi membuat jurnal ringkasan berikut untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari. Nah, yang dimana persediaan susunya itu bertambah di debit dan kemudian keuntungan atau kerugian yang belum direalisasinya itu di kredit sebesar 36.000. Nah, dengan asumsi susu yang dipanen di bulan Januari itu langsung dijual ke pembuat keju lokal seharga 38.500. Jadi dari nilai susu awal yang dipanen senilai 36.000 dijual ke pembuat keju lokal sebesar 38.500. Kemudian dia mencatat penambahan uang tunai sebesar 38.500 dengan pendapatan penjualan atau revenue sebesar 38.500. Nah, dengan HPP nilai susu yang dia perah, yang dia panen itu sebesar 36.000 dan berkurangnya persediaan susu yang senilai 36.000. Di kredit. Next. Kemudian di sini ada broker dari pedagang komoditas.
Nah, umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NRV. Dengan perubahan NRV diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Nah, membeli atau menjual komoditas seperti contohnya jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, minyak pemanas. Nah, tujuan utamanya ini untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Lanjut. Nah, basis penilaian dari nilai penjualan mandiri ini relatif digunakan saat membeli berbagai unit sekaligus atau pembelian sekaligus. Contohnya di sini ada ilustrasi dari perusahaan Woodland Developers. Dia ini membeli tanah seharga $1 juta. Nah, yang akan dibagi menjadi 400 lot. Kafling ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi secara kasar dapat diurutkan ke dalam 3 kelompok yang nilai kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, pas perusahaan Woodland ini menjual kafling, dia membagi biaya pembelian sebesar $1 juta di antara kafling yang terjual dan kafling yang tersisa. Di sini untuk menghitung harga pokok penjualan dan laba kotornya. Next. Nah, di sini kita dapat data kalau tadi dia membaginya sebanyak 400 lot, yang dimana untuk kelompok A itu sebanyak 100 lot. Harga per lotnya $10.000, kemudian nilai total dari 100 lotnya itu sebesar $1 juta. Kemudian relative sales price-nya itu 100/250. Nah, kemudian yang B-nya itu 100 lot juga, cuman harga per lotnya $6.000, maka total semua lotnya ada $600.000. Kemudian yang C, klaster C itu ada 200 lot, harga per lotnya $4.500, maka total kalau semua lotnya terjual itu $900.000. Nah, jika semuanya terjual itu mendapat $2.500.000. Dengan total cost allocated to lots-nya itu yang A 400.000, yang B 240.000, dan yang C 360.000. Jadi $1 juta. Kemudian cost per lotnya ini untuk yang A itu didapat dari total sales price-nya dikurang dari cost allocated-nya. Didapat dari cost allocated-nya dibagi number of lots-nya. Maka cost per lotnya itu yang A $4.000, yang B $2.400, dan yang C $1.800. Nah, di sini untuk menentukan laba kotor menggunakan nilai penjualan relatif dari standalone. Nah, dari standalone, kemudian di sini ada cost of lot sold-nya $308.000 dari cluster A, $192 dari cluster B, dan $180 dari cluster C. Nah, dari hasil penjualannya di cluster A terjual 77 lot, mendapat sales-nya 770.000, terus dari cluster B 88 lot, sales-nya 480.000, dan yang C 450.000. Nah, kemudian di total kita mendapatkan sales sebesar $1.700.000, dikurangi oleh cost of lot sold-nya itu $680, maka gross profit-nya itu jika di total semuanya adalah $1.020.000. Next. Kemudian selanjutnya dari basis penilaian yaitu komitmen pembelian dalam masalah khusus. Nah, umumnya ini penjual mempertahankan hak atas barang dagangan. Pembeli tidak mengakui aset atau kewajibannya. Lalu jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan dalam laporan keuangan. Nah, kalau harga kontrak itu merupakan harga yang lebih besar dari harga pasar, dan pembeli mengharapkan bahwa kerugian akan terjadi ketika pembelian dilakukan. Pembeli harus mengakui liabilitas dan kerugian terkait pada periode selama penurunan harga pasar tersebut terjadi. Next. Sini ada komitmen pembelian. Contohnya di sini ada ilustrasi dari Everest Paper AG yang menandatangani kontrak penebangan kayu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta euro. Nah, di sini diasumsikan kalau harga pasar hak tebang kayu pada tanggal 31 Desember
2019 itu turun menjadi 7 juta euro. Nah, Apres akan membuat entry berikut di 31 Desember 2019. Nah, karena eh, keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasikan, itu pendapatannya dicatat di debit sebesar 3 juta, selisih dari harga yang didilkan 10 juta dikurangi harga yang turun sebesar 7 juta, kemudian kreditnya kewajiban komitmen pada pembelian. Nah, di sini keuntungannya itu sebagai biaya dan kerugian lainnya dalam laporan laba rugi. Dan kewajiban komitmen pembelian itu dicatat sebagai kewajiban lancar di neraca. Next. Nah, pembelian tadi atau inventarisnya itu sebesar 7 juta dengan kewajiban komitmen karena harganya udah turun, kemudian harga awal yang dibayar itu 10 juta, lalu harganya turun jadi 7 juta, maka 3 jutanya itu dihitung sebagai komitmen. Nah, kemudian di kreditnya harga yang dibayarkan yaitu uang tunai sebesar 10 juta. Nah, asumsikan Apres ini diizinkan untuk mengurangi harga kontraknya dan oleh karena itu komitmennya sebesar 1 juta. Komitmen kewajiban pembeliannya ini jadi sebesar 1 juta, namun keuntungan kerugian holding yang belum direalisasi pendapatannya itu dikreditkan sebesar 1 juta juga. Next. Selanjutnya di sini ada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Nah, ukuran pengganti untuk perkiraan persediaan bergantung pada 3 asumsi yang berikut ini. Yang pertama, persediaan awal ini ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus diperhitungkan. Kemudian yang kedua, barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Dan yang ketiga, penjualan dikurangi biaya, dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Next. Selanjutnya di sini ada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Nah, ada ilustrasi dari Cetus SE memiliki persediaan awal yaitu sebanyak 60.000 euro dan pembelian 200.000 euro. Keduanya berdasarkan biaya. Nah, penjualan dengan harga jual itu berjumlah 280.000 euro. Dengan laba kotor atas harga jual itu laba kotor atas harga jualnya itu sebesar 30%. Nah, Cetus ini menerapkan metode margin kotor sebagai berikut. Nah, beginning inventory-nya itu kan tadi 60.000 euro, kemudian dia melakukan pembelian atau purchase sebesar 200.000 euro, maka barang yang tersedianya itu sebesar 260 euro. Nah, karena laba kotor atas harga jualnya itu 30%, sales-nya itu dicatat 280.000 euro, dengan gross profit-nya itu 30% dari penjualannya, yaitu 84.000. Maka sales-nya itu jadi 196.000 euro dengan approximate inventory yaitu 64.000 euro. Next. Di sini ada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Dengan perhitungan persentase laba kotor, di sini ada ilustrasi ketika laba kotor diberikan, tapi bagaimana Cetus tadi mendapatkan angka itu. Untuk melihat cara menghitung persentase laba kotor, kita disuruh asumsikan kalau sebuah artikel ini di Cetus tadi itu berharga 15 euro dan dijual seharga 20 dengan laba kotor 5. Maka markup per retail sama dengan laba kotornya 5 dengan dijual kembali seharga 20, maka kita dapat nilai persen yaitu 25% at retail. Kalau markup per cost dengan laba kotor 5 dan dibagi cost-nya itu 15, dalam satuan persen kita mendapatkan 33,5% on cost. Metode laba kotor. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode laba kotor yang dimana nomor 1 itu gross profit on selling price,
yaitu rumusnya yaitu persentase market on cost per 100% ditambah persentase markup on cost. Dan untuk rumus yang kedua yaitu percentage markup on cost, yaitu rumusnya gross profit on selling price per 100% kurangi gross profit on selling price. Di sini ada sebuah ilustrasi di mana gross profit on selling price itu ada given memberi 20% dan given 25%, yaitu rumusnya 0,20 per 1% dikurangi 0,20 hasilnya 25%. Terus given 25% itu 0,25 per 1 kurangi 0,25 hasilnya 33 1/3,5. Itu kalau dari percentage markup on cost-nya given 25% itu rumusnya berarti 0,25 per 1 tambah 0,25 hasilnya 20%. Dan untuk given 50-nya 0,50 per 1 ditambah 0,50 hasilnya 33 1/3,5%. Lanjut ke metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan, yang dimana ada example 9.14 yang dimana Astair Asa menggunakan metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Di bawah ini ada informasi untuk bulan Mei yang dimana persediaan pada tanggal 1 Mei senilai 160.000 euro dan pembelian kotor 640.000 dan in-nya 30.000 dan untuk penjualannya 1 juta euro, retur penjualan 70.000, diskon pembelian 12.000. Instruksinya yang A itu hitunglah taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotornya adalah 25% penjualan. Dan untuk B hitunglah taksi persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotornya adalah 25% dari biaya. Nah, ini menjawab soal dari A, yang dimana hitunglah taksiran persediaan pada tanggal 31 dengan asumsi bahwa laba kotornya adalah 25% dari penjualan, yang dimana persediaan 1 Mei-nya sesuai biaya 160.000 euro, pembelian kotornya sesuai biaya 640.000, dan diskon pembeliannya negatif 12.000. Dan untuk break in-nya 30.000, habis itu dijumlah hasilnya barang yang tersedia pada penjualan 818.000 dengan dibayar harga jual retur penjualan dengan harga jual penjualan bersih itu 1 juta euro dan minus 70.000. Terus habis itu dikurangi laba kotor 25% dari 930.000. Habis itu hasilnya dari 25% kali 930.000 euro itu hasilnya 232.500. Itu dikurangi 818 dari barang yang tersedia dikurangi penjualan 232.500, hasilnya 120.500. Lanjut ke metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan untuk yang B tadi. Yang persediaan 1 Mei sesuai biaya tadi 160.000 euro, pembelian kotornya sesuai biaya 640.000. Di situ pada penjualan sesuai biaya 930.000 euro dikali 20%, hasilnya 744.000. Di situ perkiraan persediaan 31 Mei sesuai biaya yaitu 74.000 euro. Terus untuk selanjutnya yaitu tentang evaluasi metode laba kotor, yang dimana ada sisi kekurangan. Yang pertama yaitu memberikan perkiraan persediaan akhir, yang kedua menggunakan presentasi masa lalu dalam perhitungan, yang ketiga tingkat keuntungan kotor selimut mungkin tidak mewakili, yang keempat biasanya tidak dapat menerima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. IFRS membutuhkan investasi basic dengan verifikasi tambahan dari inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Lanjut ke metode inventaris retail,
yang dimana metode yang digunakan oleh pengecer untuk menyusun persediaan pada harga eceran. Pengecer dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya. Memerlukan pengecer untuk mencatat. Yang pertama yaitu total biaya dan nilai ecer barang yang dibeli. Yang kedua, total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga, penjualan untuk periode tersebut. Yang dimana metode ini ada metode konvensional atau LCNRFP dan yang kedua metode biaya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi di mana data berikut berkaitan dengan satu departemen untuk bulan Oktober untuk Fukui Ltd. Siapakah jadwal yang menghitung persediaan eceran menggunakan metode konvensional dan biaya? Nah, di sini ada persediaan pada tanggal 1, biayanya 52.000 euro dan untuk eceran 78.000 euro. Oktober, eh, pada bulan Oktober dia melakukan pembelian dengan biaya 272.000 dan untuk diecer 423.000. Dan untuk pengiriman barang 16.600, retur pembelian untuk biaya 5.600 dan untuk eceran 8.000. Untuk markup tambahan yaitu eceran 9.000, pembatalan markup 2.000, penurunan harga atau bersih itu pada eceran 3.600 dan penjualan kerusakan dan kerusakan itu eceran 10.000. Dan untuk normalnya 390.000 di total itu semua. Di situ metode konvensional yang dimana ada persediaan awal yaitu 52.000 tadi, terus markup bersih 7.000 dan penambahan tahun berjalan pada biaya 283.000, pada eceran 422.000, barang yang tersedia untuk dijual dijumlah semua, yang dimana 283 ditambah 52.000 hasilnya 335, dan untuk 422 ditambah 78 hasilnya 500. Dan untuk penurunan harga bersih yaitu minus 3.600, penjualan kerusakan dari itu minus 10.000, normalnya 390.000, habis itu titik total semua hasilnya untuk pecahan akhir itu 96.400. Nah, persediaan akhir ini pada tanggal biaya ini 96.400 dikali 67% dari biaya untuk masuk eceran. Hasilnya 64.588 euro. Dan untuk metode biaya, sama aja kayak tadi, ini ada persaingannya beda dari eh, metode konvensional, yaitu untuk eceran biaya itu 67,49%, terus dikali hasilnya 65.060 euro. Di situ ada metode inventaris retail yang dimana item khusus yang berkaitan dengan metode retail ini ada 7 item, yang dimana item pertama itu biaya pengiriman, yang kedua retur pembelian, yang ketiga diskon pembelian dan potongan harga, yang keempat transfer masuk, yang kelima Oke, sebentar, Dani sedang ada kendala jaringan, teman-teman. terus lanjut ada evaluasi metode inventaris retail yang dimana ada digunakan untuk alasan sebagai untuk mengizinkan perhitungan laba bersih tanpa perhitungan. Yang kedua, tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, mengatur jumlah barang yang dagangan yang ada. Yang keempat, informasi asuransi. Dengan catatan beberapa perusahaan menyempurnakan metode eceran dengan menghitung persediaan secara terpisah
menurut departemen atas kelas barang dagangan dengan laba kotor yang serupa. Terus ada presentasi dan analisa. Itu presentasi persediaan, ada standar akuntansi mensyaratkan pengungkapan. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengukuran persediaan, masuk rumus biaya yang digunakan atau rata-rata tertimbang atau FIFO. Yang kedua, jumlah nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi termasuk barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai bebas sebagai beban selama periode tersebut. Terus ada presentasi persediaan yang dimana standar akuntansi mensyaratkan pengungkapan jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode tersebut dan jumlah setiap pembalikan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan beban dalam periode tersebut. Yang keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penurunan nilai persediaan. Yang ketujuh, jumlah tercatat persediaan yang dijadikan jaminan atas kewajiban jika ada. Lanjut, ada analisa persediaan. Rasio umum yang digunakan dalam manajemen dan evaluasi tingkat persediaan adalah perbentaran persediaan dari hari-hari rata-rata untuk menjual persediaan. Nah, di sini ada perbentaran persediaan yang dimana mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode tersebut. Ada ilustrasi dalam laporan tahun 2015, Ted dan Lil PLC melaporkan persediaan awal sebesar 372 juta, persediaan akhir sebesar 263 juta, dan harga pokok penjualan sebesar 1,319 ribu juta euro untuk tahunan tersebut, yang dimana kita cari dengan rumus inventory turnover sama dengan COGS per average inventory sama dengan 1.319 euro per 372 euro ditambah 363 euro per 2. Hasilnya 3,59 hari. Hari rata-rata untuk menjual inventaris. Ukuran mewakili jumlah rata-rata penjualan hari di mana perusahaan memiliki persediaan di tangan. Yang dimana tadi 3,9 times itu yaitu 365 hari per 3,59 kali. Jadi setiap 101,7 hari perputarannya. Nah, selanjut kita akan memasuki soal dan jawaban chapter 8 yang akan dibacakan oleh Cakra untuk problem 8.1. Oke, di problem 8.1 ini tentang variation inventory ratios, di mana yang pertama itu ada Kimco itu membeli barang dengan harga jual 175.000 dan tunjuk pada diskon perdagangan sebesar 20% dan 10%. Dan tanpa diskon tunai yang diizinkan, jadi berapa yang harus dicatat oleh Kimco sebagai biaya barang-barang ini. Terus yang kedua itu ada inventaris Keylor Company sebesar 1.100.000 pada tanggal 31 Desember 2019. Didasarkan itu pada perhitungan fisik barang dengan harga perolehan dan sebelum penyesuaian akhir tahun terkait dengan item berikut. Yang ketiga itu ada barang dikirim dari vendor FOB, titik pengiriman pada 24 Desember 2019, dengan biaya fakturnya itu sebesar 69.000 ke perusahaan Keylor telah diterima pada 4 Januari 2020. Jadi hitungan fisik termasuk 29.000 barang yang ditagih ke Saki Corp FOB itu shipping point pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, pengangkut mengambil barang tersebut pada tanggal 3 Januari setelah pembayaran. Nah, terus berapa jumlah yang harus dilaporkan Keylor sebagai persediaan pada laporan positif keuangannya? Next. 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 Ini udah next ini. Belum. Next-nya itu yang Zimmerman.
Belum, Cok. Oke. Jadi yang jawaban itu yang untuk nomor 1 itu 175.000 dikurang 175.000 dikali 20% tadi dijadikan desimal jadi 0,20 sama dengan 140.000. Nah, terus yang bawahnya lagi 140.000 dikurang 140.000 dikali tadi 10%, 0,10 dijadikan desimal menjadi total itu 126.000 untuk COGS purchase-nya. Habis itu yang kedua itu yang tadi 1.100.000 ditambah 69.000, total itu 1.169. Jadi 69.000 ini transit on which title had passed on Desember 24. Yang harusnya ditambahkan pada saat 12 tanggal Desember 31 Desember 2015 pada inventory. Nah, di si 29.000 ini sebagai good ship-nya itu ditulis di Januari tanggal 3 2016. Terus yang ketiga itu because no debt was associated with the units issued or sold, the periodic rather than perpetual inventory method must be assumed sebagai berikut. Yang pertama itu FIFO inventory cost, di mana unitnya itu ada sebesar 1.000 di cost sebesar 24, terus yang kedua itu ada 1.000 di sebesar 23. Nah, totalnya itu 24 dan 23.000. Di total, di jumlah keduanya sebesar 47.000. Terus kalau average cost-nya di sini, 1.500 di harga 21, 2.000 di 22, 3.500 di harga 23, 1.000 di harga 24. Nah, total dari unit itu sebesar 8.000, terus dijumlahin semua dikali, dan didapat hasilnya sebesar 180.000. Nah, 180.000 ini dibagi oleh total unit di sini 8.000 dan didapatkan rata-rata kosnya itu sebesar 22,50. Jadi ending inventory itu didapat dari 2.000 dikali 22,50 sebesar 45.000. Oke, next. Nah, P85 tentang compute FIFO and average cost. Nah, beberapa informasi yang ditemukan pada kartu inventory detail untuk Cheng Ltd. Untuk bulan pertama itu operasi adalah sebagai berikut. Dalam jumlah ribuan di sini yen. Jadi di sini ada debt, no number of unit, terus ada unit cost, issued no of units, ada balance unitnya. Nah, sini data itu ada ini selama bulan Januari dari tanggal 2, 7, 10, 13 sampai 31. Nah, unitnya di sini ada 1.200, 600, 1.000, 1.300 dan 1.600. Nah, kalau unit cost ini ada harganya itu 1.200 di harga 3. Terus kalau yang 600 itu di harga 320. Kalau 1.000 itu di 330, 1.300 di 340 dan 1.600 di 350. Dan issued no of unitnya itu sebesar 700 pada tanggal 7, terus tanggal 13 500, tanggal 18 300, tanggal 20 1.100, tanggal 26 800 dan tanggal 31 1.300. The balance of unitnya tertera seperti di sini sebesar 1.200. Terus di bawahnya 500 karena 1.200. Terus issued no of unit kan 700 berarti dikurang jadi sebesar 500. Nah, habis itu ada lagi pembelian 600, maka dijumlah pada tanggal 10 sebesar 1.100. Nah, terus habis itu dikurang lagi 500, habis itu ada 600, terus membeli lagi sebesar 1.000, habis itu berkurang 300 sebesar 1.300. Berkurang lagi 1.100 menjadi 200, bertambah 1.300 menjadi 1.500, selanjutnya berkurang 800, bertambah 1.200 dan berkurang 1.300 dengan total akhirnya itu balance of unitnya itu sebesar 1.000. Di sini instruksinya itu disuruh menghitung FIFO dan biaya rata-rata. Next. Next. Jadi yang A itu mengasumsikan cost itu not compute for each withdrawal.
Unit received 5.700 minus unit issued 4.700 equal ending inventory at 1.000 unit. Jadi first in first out date of invoice pada tanggal 1 Januari 28 itu number of unit itu sebesar 1.000. Di unit cost-nya itu di sebesar 3.50. Dan total cost-nya itu sebesar 3.500. Nah, kalau average cost-nya ini itu ini date-nya, tanggalnya Januari tanggal 2, 10, 18, 23, 28, dan number of unit-nya ini 1.200, 600 dengan harga sampai 1.600 dengan unit cost-nya yang harganya berbeda-beda. Setelah itu total cost-nya itu sebesar 18.840 didapat dari number ini no unit dikali unit cost. Habis itu didapat 18.000 total cost ini dibagi dengan 5.700 no unitnya ini. Hasilnya itu ditemukan berarti rata-rata cost itu sebesar 3.31. Jadi cost of inventory Januari 31 itu sama dengan 1.000 yang tadi dikali 3.31 dan hasilnya itu sebesar 3.310. Next. Jadi yang B ini dengan asumsi B dihitung pada saat setiap penarikan di bawah FIFO. Jadi jumlah yang ditampilkan sebagai persediaan ini persediaan akhir ini akan menjadi sama seperti pada A di atas. Dalam setiap kasus unit yang ada adalah diasumsikan sebagian besar dari yang dibeli pada 28 Januari. Dan di bawah biaya rata-rata tidak. Terus di biaya rata-rata baru akan dihitung setiap waktu penarikan dilakukan. Bukan hanya sekali untuk semula item dibeli semua selama tahun berjalan. Next. Terus di sini ada first in first out. The inventory will be the same in amount as in part A sebesar 3.500. Terus yang kedua itu ada average cost. Average cost ini ada date-nya sama kayak tadi, issued, balance. Yang didapat inventory Januari 31 totalnya itu sebesar 3.463. The four decimal place are used to minimize rounding errors. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke E8.8 tentang periodic versus perpetual entries. Di sini perusahaan Chipwas menjual satu produk. Nah, di sini ada informasi untuk bulan Januari dari Chipwas company tersebut. Nah, di 1 Januari ini inventory sebanyak 100 unit dengan harga $6 per unit. Kemudian salesnya dijual 80 unit dengan harga $8 per unit. Kemudian beli lagi 150 unit dengan harga $6,5 per unit. Dijual lagi 120 unit dengan harga $8,75. Kemudian beli lagi 160 unit dengan harga $7 per unit. Lalu dijual lagi 100 unit dengan harga $9. Nah, Chipwas ini menggunakan asumsi aliran biaya menggunakan metode FIFO. Kemudian semua pembelian dan penjualannya ada di akun instruksi. Nah, di sini kita disuruh untuk menggunakan sistem periodik. Siapkan semua entry jurnal yang diperlukan, termasuk entry penutup akhir bulan untuk mencatat harga, untuk mencatat HPP. Kemudian menghitung hitungan fisik yang menunjukkan kalau persediaan akhir untuk bulan Januari itu adalah 110 unit. Nah, serta hitung laba kotor menggunakan sistem periodik dan asumsikan Chipwas menggunakan sistem perpetual untuk menyiapkan semua entry jurnal yang diperlukan. Nah, untuk yang A tadi dicatat inventory di debit sebesar 10.800, kemudian akun payable 10.800, kemudian akun payable di debit dan inventory di kredit sebesar 2.700, dan akun payable di debit serta di kredita inventory sebesar 243 dan cash sebesar 7.857. Nah, kemudian untuk yang B, purchase-nya di debit 10.800 dan akun payable di kredit. Kemudian ada akun payable di debit sebesar 2.700
Dan purchase return and allowance sebesar 2.700 di kredit. Dan yang terakhir ada account payable di debit sebesar 8.100. Kemudian di kreditnya ada purchase diskon 243 dan cashnya itu 7.857. Dan yang C-nya itu eh di sini ada purchase price listnya itu 12.000, kemudian dikurangi dari less trade diskon 10%, itu 1.200, maka price on which cash diskon base-nya itu 10.800. Nah, dikurangi lagi dari cash diskon itu 3% dari 10.800, maka net price-nya itu sebesar 10.476. Oke, lanjut saya akan menjelaskan tentang exercise 8.11 Compute Vivo and Average Cost Periodic, yang di mana ada informasi berikut terkait dengan radio untuk couple company untuk bulan Juni, yang di mana pada dengan asumsi bahwa metode persediaan periodik digunakan, hitung biaya persediaan pada tanggal 31 Juli berdasarkan masing-masing asumsi arus biaya berikut. Abaikan pada nilai pajak. Yang pertama itu hitung Vivo, yang kedua rata-rata tertimbang. Habis itu yang B itu awal pertanyaan berikut yang dimana yang pertama, manakah dari metode yang digunakan di atas yang akan menghasilkan angka laba kotor tertinggi untuk laporan laba rugi? Jelaskan mengapa. Yang kedua, manakah dari metode yang digunakan di atas akan menghasilkan angka persediaan akhir tertinggi untuk laporan posisi keuangan, dan jelaskan mengapa juga. Terus lanjut ke jawaban yang dimana eh, A-nya itu 390.000 euro per 200 euro, hasilnya 0,5, atau yang dibelakang bisa 2. Yang B 390.000 euro ditambah 22.000 euro dikurangi 13.000 euro ditambah 3.000 euro per 200.000 euro dikurangi 20.000, jadi 402.000 euro per 180.000 euro. Dibagi hasilnya 2,23 dari asumsi 1. Nilai asumsinya 1. Terus yang C, yang dimana event itu ada 1 underestimate of ending inventory, ke effect of errornya decrease net income, dan untuk adjust income increase-nya 22.000 euro. Yang kedua ada reversement purchase, dan untuk effect of error decrease net income 20.000. Yang ketiga F for statement of ending inventory itu increase net income, yang dimana minus 13.000. Dan yang nomor 4 ever statement of advertising expense and the statement of COGS yaitu 0 dengan asumsi good sold-nya 29.000 euro. Sekian, terima kasih dari kelompok 4 tentang pemaparan inventarisi dari itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.